Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Sempat naik signifikan di sesi pertama pada pagi tadi, namun posisi saat ini sudah berbalik arah ke zona merah beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku teknikal analis Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua. Selamat sore, apa kabar Pak? Baik sekali Pak, apa kabar juga? Baik juga Pak Joshua, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Indeks harga saham gabungan secara teknikal tadi di sepanjang sesi pertama sempat memberikan harapan Pak Joshua, sempat naik tadi ke 7.234, namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua kembali meninggalkan level 7.200-an dan bergerak di zona merah. Analisis Anda, terutama dari sisi teknikal Pak Joshua. Kalau saya lihat memang dia sempat mengunjungi daripada daerah gap yang sudah ditutup, tapi cuma sampai ke area 7234 tadi. Setelah itu tertahan kembali di exponential moving average-nya di 34 dan 90, lalu memang terjadi koreksi. Dan itu normal, dan kemungkinan masih akan terjadi koreksi kembali dalam range 7.060 sampai 7.270. Tetapi kalau masih bertahan di 7.060, ini masih cukup oke karena masih bertahan di area exponential moving average 200 yang biasanya menandakan tren IHSG yang masih bullish, walaupun ada kemungkinan koreksi setelah kena dynamic resistennya. Baik, support berapa yang akan disentuh oleh indeks harga saham gabungan ketika confirm bullish-nya mulai terpatahkan ini? 7.060 bisa lebih bawah lagi sebentar. Cek dulu, kalau kita cek secara teknikal, kalau 7.060-nya lewat di EMA 200, ini kemungkinan ada di area harga 7.040 ya, 7.040 paling dekat, atau ke area dekat-dekat 7.000 pas di situ kemungkinan ya. Baik, dalam jangka pendek arahnya kemana Pak untuk IHSG? Cenderung sih kalau jangka pendek masih akan tertahan di 7.060 sampai 7.270-nya, jadi cenderung ranging di area tersebut secara jangka pendek. Baik, di sesi pertama pada pagi tadi sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan, namun 30 menit jelang penutupan kembali bergerak di zona merah. Apa yang membuat para investor menjadi tidak nyaman ini ketika mencoba untuk masuk kembali kepada beberapa sektor dan saham tertentu yang sudah mengalami koreksi cukup dalam, tapi tampaknya cukup tertahan. Apakah memang konflik geopolitik di Timur Tengah, kemudian pernyataan terbaru dari The Fed yang kemungkinan akan menunda kembali ini penurunan suku bunga acuan di 2024? Itu masih menjadi concern Pak dari baik The Fed yang masih menahan daripada laju penurunan suku bunganya, dan bahkan kan dia bilang sempat dibilang bulan Juni untuk mulai pemotongan suku bunga probabilitasnya. Sekarang diturunin lagi ke bulan September untuk probabilitas penurunan suku bunganya, itu juga salah satu concern pasar. Kemudian juga respon balik Israel terhadap serangan yang terjadi itu masih ditunggu kan. Kemungkinan takutnya nanti eskalasi, hal itu masih banyak yang menyebabkan lari-larinya ke atau uang dolar ataupun ke safe haven yang Bapak bilang tadi. Baik, kita beralih ke dari sisi sektoral Pak. Perbankan big cap hari ini tadi pun juga sudah sampaikan sempat bangkit di sesi pertama, namun memasuki perdagangan sesi kedua, terutama di beberapa menit terakhir jelang penutupan sesi kedua, penguatannya lebih ke arah terbatas. Apa yang mempengaruhi posisi ini Pak Joshua, dan kebetulan juga ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu Pak Joshua, kebetulan ada dua penanya yang masuk. Yang pertama saya akan coba bacakan, Bapak Victor dari Malang. Terima kasih sudah bergabung. BBRI sempat ke 5.500 jelang penutupan, turun, mohon pencerahannya. Kemudian yang menanyakan BBRI selanjutnya, saya akan coba cek namanya, coba saya cek dulu. Ada Bapak Agung Menggala, terima kasih juga sudah bergabung. Mau menanyakan saham BBRI, support dan resistennya. Terima kasih. Analisis Anda untuk BBRI. Untuk BBRI, dan kalau kita lihat memang salah satu perbankan yang turunnya cukup besar dibandingkan perbankan lainnya, dan pergerakannya sudah termasuk di bawah daripada rata-rata 200 harinya. Dan udah lewat trendline bullish-nya, cenderung lebih bisa koreksi sih untuk BBRI. Koreksinya mungkin bisa ke area support 5350, sama bergerak di bawah area resistennya di 5750, yang masih menahan daripada laju penguatan BRI itu sendiri. Rekomendasinya untuk BBRI, Pak Joshua, 5.300 melemah di 0,93% di sesi kedua?
Sepertinya ini lebih cenderung wait and see dulu karena tunggu sampai dia bergerak di atas trendline-nya dan juga berada di atas daripada exponential moving average 200-nya terlebih dahulu. Oke, bagi yang mau ambil posisi level entry ideal di berapa, Pak? Level entry ideal untuk BBRI, kita coba cek dulu. Level entry idealnya kalau dia sudah bisa bergerak di atas 5.750 kembali, itu baru menarik sih. Baik, 5.750. Ya, betul. Baik, cukup lebar Pak dengan posisi 5.300. Iya, memang tapi menunggunya lebih ngarah ada breakout, jadi konfirmasi daripada trendline-nya yang udah terbreakout, terus kemudian udah bergerak di atas daripada EMA 200 yang kembali, supaya ada potensi melanjutkan tren bullish-nya. Oke, tapi kalau untuk trading, apakah harus menuju ke 57? Saya lebih sukanya ngelihat yang trennya bullish tunggu ke 57, jadi tunggu sampai ke sana, baru menarik kembali kalau saya seperti itu. Dari sisi profil resiko juga bisa diminimalisir begitu? Iya, kalau menggunakan biasanya trend following lebih minimalisir daripada risikonya, risiko penurunan. Baik, dari BBRI kita beralih ke BBCA, Pak. Ini juga ada penanya yang masuk ini. Ada Bapak Devin, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana untuk entry level BBCA di berapa. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, BBCA menguat di 0,53%, 9525, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas, karena tadi sempat di 9675. Jangka pendek untuk BBCA. BBCA ini masih cukup menarik karena kemarin sempat memantul di MA-nya, terbalik dengan BRI, dia memantul dengan cukup baik, kemudian terbentuknya volume spike yang lebih tinggi daripada 20 hariannya. Jadi asumsinya sih masih ada potensi kemungkinan untuk nutup gap-nya, gap yang berada di level 9.800 sampai 9.825 tersebut. Jadi potensinya masih bisa menguat untuk saham BCA. Baik, yang sudah ambil posisi di level atas, Pak, dan ingin cicil beli kembali di BBCA direkomendasikan di level berapa? Kalau cicil beli, sebenarnya di level sekarang ini cukup menarik daripada potensi penguatannya ya, karena masih bisa menguat ke area sana. Kemudian nanti kalau ada breakout trendline lagi, mungkin baru bisa dipertimbangkan untuk sebagai area buy selanjutnya. Baik, penutupan hari ini BBCA di 9525 menguat di 0,53% dan secara intraday tadi sempat menyentuh di 9.675. Jelang penutupan sesi kedua, penguatannya lebih ke arah terbatas. Selain dari saham-saham perbankan big cap hari ini yang cukup menarik dari sisi sektoral, yang ikut menjadi pemberat adalah teknologi, di mana teknologi juga sensitif dengan kebijakan suku bunga dengan adanya hawkish the Fed tampaknya memberikan pengaruh yang cukup signifikan hari ini. Kita langsung saja ke Goto, Pak Joshua. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan menyentuh ke level terendahnya dalam 3 bulan terakhir. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk. Saya akan coba cek, ada Bapak John dari Jakarta. Goto sideways cenderung turun, udah tembus di 62. Bisa entry di level berapa? Sebenarnya kalau untuk saham teknologi sendiri tadi sempat dimention terkena dengan suku bunga dan juga memang kebanyakan yang e-commerce ini dalam kondisi masih merugi. Itu salah satu sentimen negatifnya, makanya sejauh ini cenderung turun trennya. Dan sampai sekarang baik Goto maupun e-commerce lainnya buka juga cenderung ya masih ada potensi penurunan. Walaupun udah nutup gap di 62-nya, masih ada potensi penurunan. Terlihat dari mana? Terlihat dari weekly sama daily time frame-nya cenderung pergerakannya beriringan turun. Kalau kita lihat seperti ini, cenderung masih bisa turun ke level 54.55. Itu bukan level yang mungkin bisa jadi spekulatif lainnya, karena di level tersebut merupakan support kuatnya untuk saham Goto itu sendiri. Baik, entry level nanti direkomendasikan berapa? Di level berapa, Pak? Dengan potensi pelemahan lanjutan untuk Goto? Bisa dipertimbangkan di level 5455, di situ ada potensi rebound karena di level 5455 tersebut dia ketika kena level tersebut pernah dipantulkan ya ke level yang tingginya sampai ke 100, tapi apakah akan berulang atau enggak nanti kita lihat apakah respon pasar seperti apa. Baik, dari Goto kita bergeser ke Buka, Pak Joshua. Hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Tadi sempat ke 126, tampaknya level terendah terbarunya di sepanjang masa ini. Analisis Anda untuk Buka direkomendasikan tidak? Kalau Buka ini juga kayak sama aja kayak Goto, memang cenderungnya menurun dan dia selama ini juga masih bergerak turun terus, bentuk lower high terus-terusan, lower low, dan juga bergerak di bawah resisten 158, tertahan di sana, kemudian baru aja breakout bawah supportnya, dan kemungkinan masih bisa lanjut bentuk new all-time low-nya mungkin di level 113 ataupun dekat-dekat 114 di situ. Ya terlihat daripada pergerakan jelas sekali, volume penurunan breakout-nya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada 4-5 hari ke belakang, seperti itu. Baik, yang nyangkutnya cukup jauh, Pak. Rekomendasinya untuk Buka paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi?
Kalau untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, mungkin tunggu dia rebound. Dia sering banget rebound di EMA 34, jadi mungkin Ya. bisa pasang garis EMA 34, nanti nunggu dia rebound, dia kayak berapa kali di 158 nyentuh, kemudian baru turun, dia tunggu rebound ke EMA 34, bisa dipertimbangkan sebagai untuk mengurangi resiko di sana. Baik, analisis untuk saham-saham teknologi yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.